Balik lagi di podcast Super Sub. Edisi ini edisi spesial karena kita ada di stadion. Ya kita di outdoor lagi nih, kita cari-cari suasana baru lah. Bosen di dalam ruangan terus lah. Ya. Jadi stadion ini Apa nih man? ya udahlah nggak usah diceritain lah. Intinya di stadion ya. Ini ada bisa jogging, apa gitu. Jadi kita ada di spot dimana fans itu bisa melihat pertandingan langsung dari atas, Dari tribun tuh. dari tribun. Ya. Oke. Terus kita membahas apa nih man? Karena sudah nggak ada ini lagi pertandingan lagi ya. Udah nggak ada pertandingan lagi, jadi kita bahas transfer talk aja. Oke. Transfer talk aja. Ini yang paling seru, saganya Kylian Mbappe. Jadi Kylian Mbappe ini bikin bingung bos. Iya. Kylian Mbappe ini bikin bingung. Kenapa dia bikin bingung? Dia bilang, gue nyaman di PSG. Iya. Gue nggak akan kemana-mana kok. Gue akan tetap di PSG. Cuman di sisi lain, kan kontrak dia kan habis di bulan Juli 2024. Yes. Dia nggak mau extend. Kan aturannya kalau 6 bulan sebelum dia transfer habis itu sudah bisa pergi secara free agent ya. Secara free agent kan. Bisa negosiasi dengan Sudah bisa negosiasi dengan klub lain gitu. Masalahnya PSG ini kan beli Mbappe bukan dengan harga yang murah. ya, 100 juta lebih lah. Betul, jadi dia bakalan rugi lah. Gratis banget sih. Rugi banget makanya. Rugi banget, makanya bingung gue. Mbappe ini bilang dia nyaman, cuma di sisi lain dia nggak mau tanda tangan. Bingung. Kayaknya dia sih kalau udah nggak mau tanda tangan sih berarti udah nggak nyaman sih. Berarti kayaknya mungkin pindah sih kayaknya. Tapi sih. Tapi kita nggak tahu ya, Mbappe ini kan aneh. Siapa tahu ini cuma trik dia supaya bisa naik gaji lagi atau apa gitu. Gue nggak tahu sih. Kemungkinan sih dia bakal pergi ke Madrid sih menurut gue. Madrid yang paling possible. Paling possible karena impiannya dia kan fansnya CR pak. Ya. CR ini kan main di Madrid, pasti dia pengen main di Madrid. Kalau nggak salah dia tuh ini juniornya di Real dulu, dia main tim juniornya Real tuh nggak salah. Oh iya. Si Mbappe ini. Dan agen Mbappe ini ibunya sendiri pak. Ibunya sendiri. Otomatis pasti ibu kan mendengarkan kata-kata dari anaknya, pasti dia dengar anaknya kemauannya apa. Makanya dia belum ngapa-ngapain sampai sekarang, belum tanda tangan. Apalagi Madrid lagi kehilangan Benzema. Dia butuh sosok di tengah lagi. Pasti. Dan Mbappe paling cocok memang. Dan gue lihat Madrid kayaknya nunggu Mbappe sih, karena mereka nggak ngapa-ngapain sekarang. Iya. Mereka nggak kayak kebakaran jenggot cari-cari striker siapa. Tapi dia udah sempat ada rumah Harry Kane, tapi kayak Harry Kane enggak. Harry Kane udah terlalu tua sih. Iya. Kalau gue lihat Madrid di skuadnya kan umur 20-an semua. Iya. Apalagi yang kemarin baru masuk nih sudah fix Jude Bellingham. Masih umur 19 tahun. Tapi skillful banget, jago banget di Dortmund udah kelihatan, di timnas aja jago, Pak. Timnas jago. Jadi masa depannya cerah sih menurut gue Madrid sih. Iya, cuman yang nggak tahu ya, Madrid itu masih butuh sosok ini sih. Maksudnya Modric kan udah mulai menurun, Kroos juga. Jadi ya semoga sih si Toni Kroos bisa cepat-cepat ini sih regenerasi sih. Tapi udah pasti sih karena mereka narik Brahim Diaz sama Franz Garcia lagi. Brahim Diaz dari Milan kan. Brahim Diaz Tarik lagi, jadi otomatis isinya muda semua. menarik sih, nanti kita lihat lagi dia gimana. Terus gimana dari tanah Inggris ini? Tanah Inggris. Kalau dari Inggris sih yang paling gembar-gembor tuh Declan Rice kan. Jadi Declan Rice ini kemarin via Fabrizio Romano ya sudah di bid oleh Arsenal 75. Di bid sang Arsenal ya. 75 juta. Cuman beberapa menit kemudian dia kompos lagi, immediately rejected. Luar biasa emang kalau West Ham nih. Biasa kalau di Inggris kan dia teksnya mahal tuh. Kayak Jack Grealish aja harganya 100 juta pak. Lu bayangin Jack Grealish loh. Menurut gue biasa-biasa aja mainnya. Bahkan bukan game changer juga. Menurut gue Declan Rice juga nggak worth it sih di worth it. Mending beli yang lain sih, yang dari luar lebih bagus. Cuman biasa kalau Inggris ada teksnya lah. Biasa English text. Makanya harganya bisa. Wah, main yang asli kelahiran Inggris kayak gitu pasti dia. Tapi saya dengar ini Inter ini terancam diambil ini Onana ini sih, gimana? Karena Onana kan udah jelas lah kemarin prestasinya bagus. Dia clean sheet terbanyak di Champions. Otomatis orang pasti pengen ambil, klub lain pasti pengen. Dan Inter ini bukan tipe yang jual pemain mahal dong. Iya, dia katanya aduh ini yang gua agak miris sih, 50 juta aja dilepas. Aduh, terlalu sama kayak Barella ya. Barella katanya diincar Newcastle juga. Newcastle terus terakhir Liverpool. Aduh gila Liverpool udah ngamanin satu ya, McAllister kan. McAllister yang bakal ke Indonesia hari ini besoknya. Iya, besok ya. Besok McAllister udah di bandara nih. Messi enggak ada ya,
Miguel udah salaman sama Erick Thohir tadi. Ini yang bikin kecewa fans Indonesia sebenarnya Messi, Di Maria, siapa? Otamendi mereka kata pelatihnya sekali ini tuh udah lu nggak usah main ke Indonesia bro. Ngapain? Lu udah berprestasi lu liburan aja gitu kan. Jadi sekali ini nih mengistirahatkan lah. Tapi banyak bintang-bintang muda sih, maksudnya yang kayak Garnacho tuh salah satu yang oke sih. Garnacho hat-trick mungkin sih menurut gua. Ada Nicolas Gonzalez juga. Banyak pemain yang potensial. Garnacho nanti Garnacho dijaga sama Asnawi, Pak. Aduh, Asnawi Bangku Alam. kecil gitu. Kayak apa ini? Sebenarnya hiburan doang. Gue yakin pasti bukan tim inti yang banget juga sih. Seru banget katanya tengahnya Kambuaya Julian Alvarez versus Enzo Fernandez. Oh, dia ketemu di tengah Kambuaya, Pak. kayak lebih jauh Kambuaya deh. Kambuaya jago. 80 juta Fernandes. Terus apa lagi nih? Arsenal katanya ngebit Kai Havertz harganya itu katanya di 70-an juga. Terus masih belum ada kelanjutannya lagi, tapi kan cuman Kai Havertz nih pengen pindah sih dia bilang nih. Havertz. Iya. Sangat nyaman Chelsea. Ya, Chelsea ini apa ya? Skuadnya terlalu gemuk menurut gua. Yes. Terlalu banyak pemain-pemain yang sebenarnya nggak dibutuhin, tapi dia beli-beli terus. Baru mahal. Malah sekarang dia pengen tambah lagi Moses Caicedo katanya dari Brighton. Terus ngapain lagi? Mereka tuh di tengah sudah ada siapa? Enzo Fernandez, udah ada Kovacic, udah full banget. Mason Mount nggak pernah dimainin. Mason Mount katanya juga mau pindah. Makanya. Tapi menurut lo kalau kayak Havertz di Arsenal dia ada di mana? Posisi mana dia? Kalau kayak Havertz sih menurut gua bakal ngisi posisinya Granit Xhaka sih kayaknya. Granit Xhaka. Xhaka itu defense. Xhaka yang musim kemarin kan mainnya agak attacking, lebih ke attacking midfielder. Cuman kalau dari sisi kreativitas, Xhaka ini kan sebenarnya nggak terlalu kreativitasnya kan. Cuman dia mainnya efisien ya kan. Tiap ada peluang dia bisa ini. Nah kalau kayak Havertz mungkin dia tambah dari sisi kreativitas lah. Dia kan kayak Leandro Trossard lah. Trossard kan bagus banget di Arsenal karena kreatif gitu. Dan mungkin formasinya Arsenal bakal berubah sih menurut gua. Bisa saja. Pasti Arteta nih nyari ngeramu formasi baru yang ada posisi yang mana buat sih kayak Havertz. Nah menurut gua pemain kayak Havertz sih tipe sama Odegaard lah, dari sisi kreatifnya bagus gitu. Cuman menurut gue ikutin kayak Havertz udah dari Bayer Leverkusen itu bisa main di hampir semua posisi depan. Bisa main di sayap, bisa main striker. Nah, mungkin itu satu keuntungan juga. Iya. Jadi apa ya? Ya pemain yang bisa free roam banget ya. Free roam. Soalnya dia itu di Chelsea aja dia kan main di striker. Main striker betul-betul striker di tengah. Nah, bisa aja dia gantiin Gabjes, tapi dia juga bisa main di winger karena cepat. Bisa. Jadi keuntungan banget sih beli kayak Havertz itu sesuatu yang bisa jadi nilai tambah. Apalagi Arsenal kan kadang akhir-akhir ini kan bapuk-bapuk tuh agak susah cetak gol. Ya kadang-kadang Arsenal tuh suka deadlock masalah itu mungkin bisa dipecahin sama di Saka terus Martinelli kan kalau udah dijaga udah nggak bisa goyang. Mereka terlalu bergantung sama Saka sama Martinelli. Jadi ketika dua pemain ini di cover mereka bingung, kreativitasnya nggak ada. Mungkin kalau ada kayak Havertz bisa merubah keadaan. Kayak Gabjes kan waktu cedera udah nggak bisa lagi tuh susah karena nggak ada yang beranak pemain. Karena Ian Ketia lu tahu sendiri kan ya. Ya standar aja gitu. Beda sama Gabjes tuh bisa nahan bola, bisa di cover 3 orang dia bola masih dipegang, bisa narik orang lah, bisa narik orang. Jadi yang dua Martinelli sama Saka itu bebas. Makanya Martinelli sama Saka subur banget karena apa? Karena Gabjes bisa narik berapa orang. Kayaknya gue menurut kayak Havertz bisa cocok sih. Cocok sih. Dengan gaya main Arteta sih menurut gue cocok. Kalau kemarin di Chelsea memang nggak cocok karena gaya mainnya siapa? Graham Potter nih kan. Iya, Graham Potter agak defensif ya. Jadi kayak Havertz sih kan gue lihat di Leverkusen lebih cocok gaya main attacking. Attacking bisa main di IMF juga tempat di IMF. Tempatnya Odegaard bisa. Dia bisa bagus banget sih kayak Havertz, cuman potensinya belum dipules benar-benar. Dan kalau Arsenal mau nargetin juara musim depan menurut gue ya layak sih. Layak banget sih. Menurut gue kayak Havertz lebih cocok 75 juta ya. Lebih cocok ya daripada Declan Rice. Karena walaupun di Chelsea gue lihat dia nggak terlalu kelihatan, cuma di Leverkusen dia skillnya bagus banget sih. Iya. Gue sempat lihat highlightnya dia, ya keren banget sih dia. Cuman emang menurut gue Arsenal juga butuh di lini belakangnya. Soalnya gue jarang ambil pemain belakang Arsenal di akhir-akhir musim karena terlalu sering kebobolan, terlalu risky. Nah menurut lo kira-kira apa posisi yang dibutuhin Arsenal di lini belakang? Kalau belakang sih kemarin kan gara-gara Saliba cedera sebenarnya.
Jadi akhir musim udah mulai ini. Cuman udah ketemu solusinya si Jakub Kiwior ternyata. Oke, yuk. Oke. Iya. Yang intinya jangan pasang Rob Holding lagi sih. Rob Holding kurang banget sih. Bisa cetak gol lagi Kiwior. Bisa cetak gol gitu loh. Iya sih Kiwior. Udah main lah sih Arsenal. Terus ngomongin Chelsea ya, Chelsea menurut gua pelatih baru ya Chelsea ya. Tadi baru Pochettino. Pasti Pochettino bakal lihat sih mana yang pemain yang dibutuhin, mana yang enggak. Pasti banyak pemain yang dilepas. Gua nggak tahu Lukaku ini gimana ya. Karena Nkunku udah fix aja ke Chelsea. Fix dia. Dia kan udah dari kemarin. Nkunku udah fix ke Chelsea. Nkunku tuh, itu jago itu. Itu jago. Maksudnya lini depan Chelsea udah gemuk banget. Iya. Gemuk banget. Harus dilepas. Sterling, Lukaku aja masih punya Chelsea. Iya, kan? Lukaku. Belum diapa-apain. Makanya menurut gua memang Mason Mount itu harus keluar sih karena pasti digeser dia sama Pasti digeser. Pasti. Terus itu gue bingung kan kenapa bisa ada di posisi sekarang, soalnya pemainnya bagus banget itu. Siapa? Chelsea. Cuman nggak tahu sistemnya yang nggak jalan atau gimana. Pelatih nggak sih menurut gua? Jadi gini, pelatih ini kan punya konsep bermain ya kan. Dia yang nentuin pemain mana yang dia butuhin, mana yang enggak. Iya. Jadi mungkin pemain itu bagus, cuman di konsep formasinya dia itu sebenarnya nggak dibutuhin gitu loh. Makanya di eranya Graham Potter pemain yang jago tuh malah kayak Ben Chilwell yang di Chelsea ya, Ben Chilwell terus Cucurella. Karena apa? Karena formasinya Graham Potter itu kayak gitu, mengandalkan sayap ya. mengandalkan sayap. Makanya pemain yang maksimal banget itu ya Ben Chilwell sama Cucurella. Yes. Dan Ben Chilwell sempat cetak berapa gol loh itu. Iya, Gol-golin terus bagus banget mainnya. Kurela juga bagus. Pas giliran diganti Lampard, ganti formasi, Ben Chilwell langsung gak kelihatan ya. Karena memang pelatih ini dia ngelihat apa ya, strateginya itu si pemain ini cocok di formasinya dia gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mirip kayak Pep Guardiola lah. Pep bikin formasi kayak gini, dia nentuin pemain mana yang cocok. Makanya lu lihat John Stones ya. John Stones kemarin ada highlight itu. John Stones main di CDM tuh bagus banget. Iya. Bagus banget, dan itu menurut gua itu kreasinya Pep sih. Karena dulu dia sempat bikin kayak gitu juga di Bayern Munchen. Kimmich sih. Ya, Joshua Kimmich. Awalnya posisi right back, dibikinnya di DMF, jago banget sampai sekarang jago. Cuman ya gue sempat lihat highlights itu juga sih, cuman menurut gue terlalu ini sih, maksudnya bagus cuman untuk defensif doang. Jadi Defensif. karena menurut gue agak-agak cranky gerakannya. Maksudnya untuk orang yang main di tengah itu Iya. masih butuh. Menurut gue Pep harus beli satu pemain yang benar-benar DMF yang bisa main di tengah sih. Karena menurut John Stones agak. Karena apa? Karena formasinya Pep ini fluid. Yes. Jadi pas defensif nih Johnson jadi bek kanan, jadi beneran jadi bek. Cuman pas dia nyerang jadi CDM. Nah dia butuh pemain yang kayak gitu. Banyak kan CDM, dia kan punya CDM tuh Calvin Phillips kan, tapi nggak boleh dipakai. Kenapa? Soalnya Calvin Phillips nggak bisa berubah jadi right back atau jadi center back pas defense. John Stones ini lebih apa ya? Dia bisa berubah-ubah lah. Dia kalau nyerang bisa jadi CDM, bisa hybrid. Nah Pep itu dia biasanya kemarin nih yang apa ya? Menurut gua kuncinya Manchester City ya, yang bikin Manchester City itu strateginya nggak kebaca karena John Stones ini. Gue juga kaget sebenarnya John Stones tiba-tiba pas nyerang mainnya di tengah, itu orang kaget banget. Mirip-mirip kayak si siapa Zinchenko-nya Arteta kan juga kayak gitu. Zinchenko kalau nyerang dia mainnya bisa di tengah, bahkan nyetak gol dari tengah. Jadi CMF gitu. Jadi Pep ini memang apa ya, dia kayak punya kunci jawaban yang murid-muridnya ini dia nggak dikasih sama dia gitu. Ya kan Pep ini kan sudah bikin murid-muridnya jago. Arteta. Terus sekarang sudah bisa bersaing dengan dia. Safi juara. Terus Vincent Kompany juara juga tuh. Juara Liga Championship. Jadi murid-muridnya Pep ini sebenarnya belajar dari Pep ya kan. Yes, jadi benar. menerapkan dan banyak yang berhasil. Cuman kunci jawabannya nggak dikasih nih. Jadi ya mau lu jago nggak itu nggak apa-apa. Cuman kunci jawaban yang beberapa soal terakhir nih gue yang nyimpen. Jadi lu nggak akan juara, tetap gue juara. Yes. Ya contohnya salah satu kuncinya itu Johnson sih menurut gue. Iya sih. Benar. Karena unexpected orang nggak tahu gitu, ternyata itu yang bikin. Dan yang dicoba lagi di posisi yang sama itu Rico Lewis pak. Gue sempat lihat Rico Lewis ini kan aslinya right back. Right back. Cuman di beberapa pertandingan dia jadi CDM. Dia tuh suka ini ya, right back suka dijadiin. Iya, dia suka banget kayak gitu. Jadi dia nyoba formasi yang fluid gitu loh. Dumfries kalau main di Manchester City jadi. Iya. Dan itu yang dicoba sama Arteta ya kan. Makanya dia lebih suka main Zinchenko, karena Zinchenko pas nyerang itu jadi CDM, jadi CM, bisa bantu. Jadi si Odegaard maju, Partey maju nggak apa-apa, di cover sama Zinchenko di belakang gitu loh. Ya kan.
pas di flash itu dia balik lagi jadi left back. Karena memang sebenarnya kalau misalnya apalagi kalau lu main di FIFA ya, misalnya lu main double pivot. Double pivot itu kalau taruh di MF ada 2, pasti itu nyamber ke samping. Makanya dia bilang cover wing. Ya, cover wing. Nah, itu berarti dia itu bisa jadi right back. Iya. Sebenarnya. Kalau misalnya itu memang bagus banget sih Pep ya. Kalau menurut gue sih salah satu yang pelatih. Cuman menurut gue semakin menurun performanya dari mulai FA, mulai dari Brighton sampai di Inter ya. Cuman nggak tahu ya apakah musim depan dia bisa lebih ini. Itu karena tingkat kesulitan sih menurut gue memang ya. Pasti Inter lebih jago dari MU. Ya. Secara strategi gue aku. Yes sih. Kemarin sih solid. Ya lebih pressingnya lebih oke, lebih bagus. Yes. Dan mungkin secara motivasi kan juga beda main di final Liga Champions sama main di FA pasti kan motivasinya lebih tinggi di Champions lah. Mereka lebih prepare lah. Tapi nanti mari kita lihat apakah Pep akan juara 4 kali berturut-turut dan dapatkan champion 2 kali berturut-turut juga. Kita lihat ya apakah Arsenal akan terpongkeng lagi. Ya, terus musim depan sih karena Liverpool pasti bangkit sih gue lihat. Apalagi MU sekarang baru dibeli katanya sama Tani ya. Tani. Udah fix ya? Nggak tahu katanya udah hampir fix katanya. Sudah Bitcoin sih katanya udah biasanya Glazer nih jual mahal, nggak tahu. Iya, cuman nggak tahu ya. Bodoh sih mau ngucapin selamat buat Stan Kroenke pemilik Arsenal. Oh iya. Karena Denver Nuggets berhasil menjuarai NBA. Walaupun Arsenal tidak juara. Semoga hasil cuan-cuannya ini bisa dipakai buat beli Kai Havertz atau beli pemain yang lain lah, nggak tahu. Scoutingnya, gue masih yakin sama scoutingnya Arsenal sih karena beberapa pemain yang kemarin di scouting tuh bagus. Martinelli, Ramsdale juga bagus. Ramsdale itu berhasil lah yang walaupun orang meragukan tapi berhasil. Tomiyasu. Iya sih. Bahkan setara kayak Trossard aja menurut gue itu worth it banget. Harganya murah, langsung nyetel. Ketimbang kemarin Arsenal beli siapa? Mikhailo Mudryk. Iya, Mudryk di Chelsea aja. Hancur banget. Itu menurut gue Mudryk tuh bisa kena apa ya? Kayak Fernando Torres lah dia jatuhnya. Kalau mentalnya udah hancur, kelamaan gak cetak gol itu bahaya sih menurut gue buat striker. Iya. Bahaya banget sih. Karena dia sempat pertandingan penting berapa kali lawan MU depan gawang. Gak bisa. Itu udah mental sih. Itu udah mental. Jadi cuma semua one on one sama gawang doang, Pak. Sama gawang tendangannya meleset. Banget Mudryknya 80 juta loh. Padahal di Shakhtar Donetsk dia jago banget sih. Gue lihat dia bisa gocek-gocek, kenceng lari. Cuma Shakhtar Donetsk agak ini juga sih jualnya kemahalan sih menurut gue ya. Gak segitulah harganya dia. Karena kan belum. Kalau menurut gua harga yang mahal tuh pantas kalau main itu sudah terbukti main di liga yang besar gitu loh. Benar. Jadi kan Shakhtar Donetsk kan liga ini. Iya. Liga yang menurut nggak terlalu apa ya? Iya sih kompetitif lah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kayak Moses Caicedo ya wajar sih dihargain mahal karena terbukti dia di Brighton main bagus. Ya bisa bersaing lah. Bisa bersaing di Liga Premier gitu. Yes, ya. Oke, kira-kira segitu dulu. Oke. Mungkin nanti minggu depan kita bakal bahas cerita-cerita, rumor-rumor terakhir, sejarah-sejarah. Dan juga katanya FPL ya aturan baru, Pak. Iya. Tapi nanti kita bahas. Karena belum fix juga, cuman bakal seru. Belum fix itu. Belum fix cuman katanya itu udah pasti, sudah hampir pasti, cuman belum di apa namanya? Ada di regular yang di websitenya kan, kalau udah resmi ada di website. Bisa. Oke. Gitu aja sekian dari kita. Yuk minggu depan. Bye.